Kami dari Puskesmas Dadirejo ingin melakukan sosialisasi KMK 3602 tahun 2021 dan penguatan tracing dan testing. KMK nomor 3602 tahun 2021 ini merupakan perubahan atas keputusan Menteri Kesehatan nomor 446 2021 tentang penggunaan rapid test antigen dalam pemeriksaan COVID-19. Ya, ini susunan untuk KMK nomor 413 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ini tetap berlaku, akan tetapi dengan adanya aturan KMK 3602 tahun 2021 ini melengkapi tentang penggunaan rapid test antigen dalam kegiatan penegakan diagnosis maupun pelacakan kasus. Ini sudah menyesuaikan dengan rekomendasi dari WHO. Pada intinya, untuk penegakan diagnosis atau golden standard diagnosis COVID-19 adalah PCR atau NAAT. Kenapa digunakan rapid test antigen? Ini sebagai alternatif diagnosis COVID-19 untuk daerah yang sulit mengakses pemeriksaan NAAT atau PCR. Mungkin pengirimannya sampelnya lama, kemudian menunggu hasil PCR-nya juga lama. Nanti ada beberapa kategori atau kriteria terkait penggunaan rapid test antigen. Tujuan penggunaan rapid test antigen ini untuk mempercepat penemuan kasus sehingga dapat memutus rantai penularan. Rapid test antigen dapat digunakan untuk pelacakan kontak, penegakan diagnosis, dan screening COVID-19 dalam kondisi tertentu. Next. Berikut kriteria penggunaan rapid test antigen. Ada kriteria A, B, C. Untuk kriteria penggunaan rapid test antigen ini ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, di mana kriterianya masuk ke dalam kriteria B, di mana waktu tunggu sekitar 24 sampai 48 jam, waktu pengirimannya kurang dari 24 jam. Berikut kriteria B, alurnya. Ini terkait kasus yang tidak dirawat di rumah sakit, seperti kontak erat yang mungkin di rumah, ya. Kontak eratnya meliputi yang bergejala maupun tidak bergejala, dan suspek atau probable yang tidak dirawat di rumah sakit. Alurnya adalah untuk pemeriksaan pertama, itu dilakukan rapid test antigen. Jika positif, isolasi kasus terkonfirmasi. Jika negatif, lanjut karantina. Kemudian di hari kelima karantina dilakukan exit test atau tes kedua, pemeriksaan kedua dengan menggunakan PCR atau NAAT. Jika positif, isolasi kasus terkonfirmasi. Jika negatif, karantina selesai. Nah, untuk lamanya isolasi, apabila langsung diketahui positif, itu kan langsung isolasi kasus terkonfirmasi. Itu dihitung dari sejak pertama rapid test antigen positif. Kemudian lamanya 10 hari jika tidak ada gejala, 14 hari jika
ada gejala. Kalau selama 14 hari itu masih ada gejala, misal dari ke-14 masih ada gejala, maka ditambah lagi 3 hari sampai sudah tidak ada gejala. Sedangkan untuk positif, hasil tes positif misal di pemeriksaan kedua, maka dia dilanjutkan isolasi 10 hari. Jadi karena sudah karantina 5 hari ditambah 10 hari, jadi totalnya 15 hari. Ini untuk yang dirawat rumah sakit. Next, ini alat pemeriksaan untuk screening. Nah, screening itu apa saja? Mungkin screening ibu hamil, screening misal rapid test antigen karena alasan pekerjaan, kemudian ingin pergi keluar kota, misal istilahnya tidak ada kontak erat, maka pemeriksaan pertama rapid test antigen. Jika hasilnya positif, dianggap suspek COVID-19, kemudian dilanjutkan karantina. Kemudian pemeriksaan kedua dalam 24-48 jam dengan pemeriksaan NAAT atau PCR. Jika positif, isolasi kasus terkonfirmasi. Jika negatif, karantina selesai. Kemudian apabila di hari pertama rapid test antigen langsung negatif, maka dianggap bukan COVID-19. Ya, ini fasilitas pemeriksaan dan petugas pemeriksaan rapid test antigen. Pengambilan dan pemeriksaan dapat dilakukan di Fasiankes atau tempat terbuka, bisa juga di rumah yang kontak erat, tapi pengambilannya dilakukan di tempat yang terbuka. Kemudian pengambilan spesimen pemeriksaan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih. Kemudian ada pengolahan limbah yang menjadi tanggung jawab pelaksana fasilitas pemeriksaan atau puskesmas itu sendiri. Ya, ini pengolahan spesimen, pengambilan spesimen tidak perlu untuk diketahui oleh masyarakat. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat.